Shalom teman-teman IKB Commerce dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam berKKN-nya ya. Nah, pada saat ini saya akan membawakan topik diskusi untuk kita, yaitu integral tentu. Jadi integral tentu itu kita pelajari setelah kita uh, mengenal terlebih dahulu bentuk-bentuk penyelesaian integrasi atau teknik integrasi baik parsial maupun substitusi. Nah, setelah itu baru masuk ke materi baru, yaitu integral tentu. Jadi di sini saya akan membawakan topik integral tentu. Nah, yang pertama kali akan kita telusuri adalah di dalam pelajari integral tentu ini, yang pertama kali disajikan dalam buku itu adalah tentang luas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas itu adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh bidang, segmen, garis ataupun bidang. Nah, jadi di sini fungsi dari integral tentu itu adalah untuk menghitung luas. Nah, sekarang untuk bangun-bangun tertentu, bangun yang beraturan, contohnya persegi, segitiga, segi empat, layang-layang, dan sebagainya, tentu saja untuk menentukan luasnya tidaklah hal yang sulit. Kenapa tidak hal yang sulit? Karena bisa ditentukan dengan formulasi yang sederhana dan cukup akurat. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana jika bangun yang akan diukur luasnya itu adalah bangun-bangun yang tidak beraturan, yang tidak bisa dihitung dengan formulasi yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk menjawab permasalahan itu, maka ditemukanlah ini, integral tentu sebagai seperti cara atau objek ilmu matematika untuk menjawab persoalan tersebut, untuk mengetahui dan menghitung luas daerah tertutup yang dibatasi oleh batas lengkung ataupun batas-batas yang tidak didefinisikan dalam bangun-bangun beraturan. Oke. Nah, di sini disadurkan bagaimana prosedur dalam menghitung bangun-bangun yang tidak beraturan atau tidak bisa kita hitung dengan formulasi-formulasi sederhana. Nah, di sini ada diberikan tips atau hint ya. Yang pertama itu adalah mengaproksimasi daerah lengkung menjadi n segi 4. Nah, di sini misalnya ada sebuah fungsi atau sebuah garis lengkung yang akan dibatasi nanti. Kita akan membagi daerah lengkung ini menjadi sebanyak n segi 4. Nah, kemudian kita mencari luas masing-masing segi 4 tadi, kemudian menjumlahkan luas n segi 4 tadi, kemudian mengambil limit ketika n menuju tak hingga. Nah, kenapa kita mengambil limit ketika n menuju tak hingga? Nah, jawabannya adalah ketika kita mengaproksimasi daerah lengkung tadi menjadi n segi 4, nah, tentunya agar mendapat hasil yang dekat atau persis dengan nilai eksaknya, maka kita harus mempartisi atau membagi daerah lengkung tadi menjadi segi 4 yang sangat kecil, bahkan yang lebar atau panjangnya itu menjadi semakin dekat ke 0. Artinya ada sebanyak tak hingga segi 4 yang akan kita cari. Makanya di sini pada prosedur yang keempat itu adalah mengambil limit ketika n menuju tak hingga. Nah, di sini muncul lagi persoalan. Jadi bagaimana menjumlahkan n buah segi 4 secara eksak? Maksudnya di sini adalah menjumlahkan luas-luas n buah segi 4 tadi. Nah, di sini disebutkan juga prosedur dan caranya. Caranya adalah dengan menggunakan formulasi sigma, ataupun kita bisa menyebutnya dengan sigma. Jadi di sini akan dikenalkan sigma sebagai operasi dalam membantu perhitungan untuk menentukan jumlah tadi, seperti suku-suku, atau dalam hal ini adalah jumlahan dari partisi-partisi atau segi 4 n tadi. Jadi di sini kita akan menggunakan notasi sigma untuk menjumlahkan luas segi 4 sebanyak n tadi. Nah, di sini bentuk umum notasi sigma itu adalah misalkan ada U1, U2, U3 dan sampai UN itu adalah kita dapat menghitungnya
menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N UI. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa I itu adalah batas bawah jumlah dan N itu adalah batas atas jumlah, dan UI itu indeks, ataupun bisa juga kita buat UI di sini adalah luas N segi 4 tadi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa batas bawah itu harus selalu lebih kecil atau sama dengan batas atas. Kemudian batas atas dan batas bawah tidak boleh negatif atau istilahnya non negatif. Nah, kemudian dalam membantu perhitungan sudah diberikan juga beberapa teorema-teorema yang diberikan di sini. Jadi teorema-teorema ini nanti akan berguna untuk membantu kita dalam mengoperasikan aljabar atau perhitungan-perhitungan dalam menentukan banyaknya partisi atau jumlah partisinya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke objek kajian yang sebenarnya dari integral tentu tadi. Jadi sebenarnya integral tentu itu adalah luas dari suatu daerah atau kurva yang dibatasi oleh selang interval tertentu. Jadi jika ada sebuah kurva itu tidak dibatasi, nah tentu saja tidak akan bisa dihitung luasnya. Seperti konsep dasar luas itu adalah harus yang terbatas baru bisa dihitung. Jadi kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa alam semesta itu tidak ada luasnya, cukup menarik juga untuk didiskusikan. Tapi mengenai masalah jaraknya itu atau intervalnya itu yang menjadi masalah. Nah, kembali lagi kita ke topik. Sekarang seperti yang tadi sudah didefinisikan, yaitu untuk mencari luas dari daerah lengkung dengan interval AB tadi adalah dengan membagi atau mempartisi bagian-bagiannya menjadi N segi 4 kecil. Nah, di sini ditunjukkan bahwa jadi sebenarnya integral itu adalah luas di bawah kurva, di mana itu sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari fxi dikali dengan delta xi, dengan delta xi itu adalah delta x sama dengan B dikurang A per N. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ini, delta xi sama dengan delta x sama dengan B per A per N. Nah, maksudnya di sini adalah ini. Jadi yang tadi, interval tadi yang diberikan itu adalah interval A dan B itu adalah seperti garis sumbu X atau sumbu Y sama aja. Nah, di sini ini adalah interval A dan B, dan kalau diperhatikan interval yang diberikan itu adalah selalu interval tertutup untuk A dan tertutup untuk B. Artinya si A dan B itu adalah ikut menjadi hasil atau daerah yang akan dicari. Nah, kemudian interval A dan B tadi akan dibuat menjadi sedemikian kecil atau menjadi sebanyak mungkin luasan daerah, atau disebut juga di sini dengan istilah partisi atau bagian. Jadi interval dari A sampai B tadi itu dibagi menjadi beberapa luasan-luasan kecil atau subpartisi. Nah, cara membaginya bagaimana? Nah, tentunya kita harus mengetahui besarnya jarak antara interval tersebut. Makanya di sini dibuat untuk delta x itu adalah untuk besar atau luasan atau nilai x setiap partisi itu adalah nilai dari interval paling besar atau paling kanan atau paling atas dikurangi dengan interval paling kecil dibagikan dengan n, dan n ini adalah partisi-partisi yang akan dibuat. Oke, lanjut. Jadi dari situ kita memperoleh bahwa interval AB tadi dipartisi dalam beberapa subinterval. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa subinterval di sini. Yang pertama A dengan X1, itu adalah
X1 dikurang A. Jadi ini adalah delta X. Delta X itu adalah selisih. Jadi begitu juga dengan X1, X2, X2, X3. Dan sampai ke Xn nanti tentunya. Oke. Kemudian sebagai contoh dari luasan kurva tadi yang akan dihitung, ini adalah contohnya. Kalau kita perhatikan, ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Kurva Y sama dengan Fx, dan apabila ini tidak dibatasi oleh garis apapun atau interval apapun, tentunya ini tidak akan kita tahu luasnya sampai seberapa besar. Nah, untuk itulah diberikan interval tertentu. Nah, di sini diberikan interval tadi dari A sampai B. Jadi inilah partisi-partisi tadi atau N segi 4 tadi yang telah dibuat sedemikian rupa supaya mendekati nilai eksak atau aslinya. Kalau kita perhatikan di sini, luas persegi panjang 1 yang ini adalah Fx1 dikali delta x1. Fx1 adalah ini lebarnya ini. Ini adalah delta x1. Kemudian panjangnya yang mana? Panjangnya adalah ketika si Fx1 ini kita substitusi ke kurva Y sama dengan Fx. Oke. Kemudian jumlahan luas ini disebut juga dengan jumlahan partisi Riemann. Jadi di sini dituliskan bahwa total luas di bawah kurva ini adalah setara atau sama dengan jumlah dari 6 partisi ini, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Nah, disinilah tadi digunakan pendekatan limit tak hingga itu. Kenapa digunakan? Jika kita perhatikan, partisi yang digunakan di sini adalah sebanyak 6 partisi. Kita bisa melihat bahwa masih ada residu atau daerah-daerah yang tidak dapat dihitung, dan ada juga daerah yang sebenarnya tidak perlu dihitung tetapi dihitung. Seperti ini di antara X1 dan X0 ini. Ada daerah yang seharusnya tidak dihitung tapi dihitung. Daerah yang seharusnya dihitung tapi tidak dihitung. Oleh karena itulah digunakan sebanyak mungkin partisi. Jadi membagi daerah-daerah ini menjadi sangat kecil sekali selisihnya sampai mendekati 0, sehingga banyaknya partisi ini adalah sampai tak hingga besarnya partisi. Sedangkan interval dari sini adalah delta x-nya menuju 0. Oke, sebagai contoh kita bisa melihat bahwa di sini akan dijelaskan, diberikan satu contoh untuk kita. Hitunglah jumlahan Riemann. Jadi RP maksudnya di sini lah, P itu adalah norm atau yang tadi partisi. Jadi norm atau partisi untuk fungsi fx sama dengan x dengan domain di sini interval tertutup untuk -4 dan 4. Kemudian di sini sudah diberikan batasannya atau partisi P dengan titik partisinya itu -4, 2, 0, 2, 4. Dan titik sampel yang berkaitan juga diberikan X1, X2, dan X4. Nah, jika kita gambarkan grafik fx sama dengan x, kita boleh saja membuat grafik fx ini sama dengan y. Jadi grafiknya adalah y sama dengan x. Bagaimana kita ketahui bahwa grafik y sama dengan x adalah garis ini, hitam ini. Jadi garis ini akan dihitung, tapi bukan garis ini yang dihitung. Kalau garis kan tidak mungkin dihitung luasnya, tapi dibatasi oleh sumbu x, yaitu interval tadi, dan juga di sumbu x positif dan di sumbu x positif dan sumbu x negatif. Jadi disinilah akan kita gunakan partisi yang sudah diberikan tadi. Nah, jadi total jumlahan dari fungsi ini adalah sebanyak partisi yang sudah diberikan. Jadi ada 4 partisi
Makanya di sini gunakan, jadi total normnya itu atau partisinya itu adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai 4 fxk dikalikan dengan delta xk. Jadi di sini bisa secara berurut fx1 kali delta x1 tambah fx bar 2 kali delta x2 sampai ke 4. Jadi sini sudah diberikan nilai-nilainya itu min 3. Kemudian delta x-nya yang mana? Berarti delta x-nya adalah, yang delta x1 adalah selisih antara minus 2 dengan minus 4 per 2. Kenapa? Karena delta x. Jadi min 2 ditambah 4. Jadi selisihnya itu adalah 2. Dan untuk setiap selang tentunya, setiap partisi itu pasti selisihnya adalah sebesar 2. 0 tambah 2, 2 kurang 0, 4 kurang 2, jadi sama-sama 2. Jadi tinggal mengalihkan. Ini adalah bisa kita misalkan panjang dan ini adalah lebarnya. Jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah luasan persegi panjang dalam 4 partisi, persegi panjang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti kita peroleh hasilnya minus 3 dikali 2 itu sama dengan minus 6, minus 1 kali 2 itu minus 2, 1 kali 2 itu 2, tambah 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi di sini diperoleh hasilnya sama dengan 0. Loh, kok bisa luas 0? Jadi maksudnya di sini 0 adalah bahwa sebagian dari kurva yang dimaksud atau yang akan dihitung luasnya ini ada di atas sumbu X. Nah, dan ada sebagian juga ada di bawah sumbu X. Karena jumlah luasan yang ada di atas sumbu X sama dengan jumlah luasan yang ada di bawah sumbu X, maka hasilnya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kali ini akan diberikan contoh di mana kita akan menghitung nilai dari integral tentu, tetapi di sini tidak akan diberikan partisinya dan juga tidak akan diberikan gambar. Jadi kita akan mengerjakannya sesuai dengan teorema-teorema tadi. Nah, langsung saja. Di sini soalnya adalah hitunglah nilai dari integral dari batas bawah 3 sampai 3 dari fungsi x tambah 3 dx dengan menggunakan jumlahan hasil Riemann. Oke. Kemudian kita selesaikan bahwa fungsi tadi fx sama dengan x tambah 3 terdefinisi pada interval tertutup minus 3 sampai 3. Di sini jelas diberikan di soal melalui batas atas dan batas bawah. Kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita memiliki interval dari min 3 sampai 3. Kita bisa membayangkannya dari garis atau sumbu X dari minus 3 sampai 3. Ada berapa jaraknya? Berarti jaraknya itu adalah tanda mutlak. Berarti tanda mutlak dari minus 3 kurang 3 ataupun 3 kurang 3. Jadi ada jaraknya itu ada 6 satuan. Dibagikan dengan berapa partisi yang akan dibagi? 6 n partisi. Makanya delta x-nya adalah 6 per n. Jadi setiap partisi nanti lebar atau panjangnya itu adalah sebesar n 6 per n satuan. Kemudian dalam subinterval itu kita ambil xk sebagai titik sampel. Xk maksudnya di sini adalah titik-titik yang sedemikian rupa mewakili nilai-nilai dari subinterval tadi. Kemudian xk itu sama dengan x0. X0 itu tadi adalah batas paling bawah ditambah k dikali delta x. Kemudian xk-nya adalah minus 3 tambah delta x-nya 6 per n, berarti 6 per n dikali k, 6k per n. Oke. Kemudian dengan menerapkan jumlah Riemann tadi, maka kita peroleh bahwa integral dari minus 3 sampai 3 x tambah 3 dx itu sama dengan limit dari n menuju tak hingga dari sigma k sama dengan 1 sampai n fxk dikalikan dengan delta x. Kemudian kita substitusikan batas-batas dan
fungsi yang sudah kita peroleh bahwa itu sama dengan limit dari n menuju tak hingga dari k sama dengan 1 sampai n. Perhatikan fxk, karena fungsinya adalah x tambah 3, maka fxk nya adalah minus 3 tambah 6k per n. Minus 3 tambah 6k per n tambah 3. Kenapa tambah 3? Fungsinya adalah fx tambah 3. Kemudian dikalikan dengan delta x. Delta x-nya tadi adalah 6 per n. Nah, di sini kita selesaikan bahwa minus 3 dan plus 3 itu kalau diselisihkan itu hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian kita peroleh limit dari n menuju tak hingga dari sigma k sama dengan 1 sampai n dari 6k per n dikalikan dengan 6 per n. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 6 per n ini adalah bisa kita buat dalam sebagai konstanta. Jadi bisa kita ambil, kita buat jadi pengali di depan. Kemudian limit n menuju tak hingga dari 6 per n dikalikan sigma dari k sama dengan 1 sampai n, tinggal fungsinya adalah 6k per n. Kemudian kita selesaikan, itu sama dengan limit dari n menuju tak hingga 6 per n dikalikan dengan, nah di sini adalah digunakan rumus khusus jumlah untuk k bilangan tertentu. Jadi misalkan bilangannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, ada rumus jumlahnya, yaitu adalah n dikalikan dengan n tambah 1 per 2. Nah, karena di sini si 6 ini adalah pengali, maka 6 dikalikan dengan n dikalikan n tambah 1 per, karena tadi di bawah sudah ada n dan di fungsinya tadi setelah diubah adalah n kali n tambah 1 per 2, maka di bawah menjadi n per n dikalikan dengan 6 kali n kali n tambah 1 dibagikan dengan 2n. Kemudian kita selesaikan secara aljabar. Ini bisa langsung dikalikan secara distributif atau bisa juga dengan dibagikan langsung juga bisa. Nah, nanti kita peroleh kalau dikalikan secara distributif hasilnya itu 36n kuadrat per 2n kuadrat, jadi nanti diperoleh 18 tambah 18 per n. Nah, kemudian kita substitusi limit n menuju tak hingga dari 18 tambah 18 per n. Seperti yang kita sudah pelajari tentunya, bahwa limit dari x menuju k dari suatu konstanta adalah konstanta. Makanya limit dari n menuju tak hingga ke 18 itu adalah 18. Sedangkan limit dari n menuju tak hingga dari 18 per n adalah sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ketika n menuju tak hingga, maka hasil bagi 18 dengan tak hingga itu dianggap sama dengan 0. Makanya hasilnya adalah 18 tambah 0 sama dengan 18. Oke, teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Shalom.